Umat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Kita membuka hati untuk merasakan pemeliharaan Tuhan bagi iman percaya kita. Melalui ibadah di rumah masing-masing, mari kita satukan hati menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya. Kita bangkit berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6. Hei mari sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah pada hari Minggu ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah saat ini kita bersama-sama menghayati sebuah tema, pikiran Tuhan tak terselami. Tema ini menyatakan bahwa betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Lalu siapakah kita ini jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah kita? Saudaraku, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Namun Sang Pemazmur mengajarkan kita demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5.
Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang akan kita ambil dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Demikian berita anugerah ini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Syukur kepada Allah yang telah mengampuni kita. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saudara di rumah ataupun di mana saudara berada, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Puji syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat, kasih dan kemurahan-Mu, kami masih dapat bersekutu, beribadah minggu dengan penuh sukacita, meski kami masih harus menyelenggarakan ibadah di rumah. Namun, semua itu tidak mengurangi rasa kebersamaan dan rasa persekutuan di antara kami. Bapa, perkenankanlah kami menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih harus bergumul dan berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Bapa, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami yang harus melakukan daya upaya demi bisa mengatasi pandemi ini. Terlebih kami umat-Mu dan seluruh rakyat Indonesia harus memasuki pola hidup adaptasi kebiasaan baru. Mampukan kami semua ya Tuhan, bisa saling menjaga satu sama lain, mendisiplinkan diri untuk selalu berpola hidup sehat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, menuju kehidupan yang baru. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang baik untuk bangsa kami. Beritahukanlah jalan-jalan kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada kami, bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami, sebab Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berpalinglah kepada bangsa kami dan kasihanilah bangsa kami. Lapangkanlah hati bangsa kami yang sesak dan keluarkanlah bangsa kami dari pandemi ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang sudah mulai melakukan ibadah secara bersekutu, namun juga masih banyak gereja-Mu yang masih harus beribadah di rumah masing-masing. Terkhusus untuk gereja kami GKJ Karangalit yang sejauh ini masih harus beribadah di rumah-rumah. Berkatilah kehidupan gereja kami ya Tuhan, agar di masa pandemi ini justru gereja kami GKJ Karangalit tetap dapat mewartakan jalan keselamatan Allah di tengah-tengah masyarakat. Mampukan pula gereja kami menjadi gereja yang peduli dan berempati kepada sekeliling kami. Demikian pula kami berdoa untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit, baik dari yang masih kanak-kanak sampai yang sudah diyuswa. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya dan segala penyakit, terlebih di tengah pandemi ini. Kiranya Engkau selalu memberi kesehatan
Hanya kepadamu ya Tuhan kami berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Saat ini ada beberapa umat-Mu yang sedang menderita sakit ataupun masih dalam masa pemulihan dari sakitnya. Demikian pula umat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan berikanlah telinga kepada teriak kami, minta tolong. Jangan berdiam diri melihat pergumulan kami ya Tuhan, bersegeralah menolong kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu yang masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah. Meski masih harus belajar di rumah, Engkau pun memberkati dan memberi pertolongan. Bapa, kami sungguh menyadari di masa pandemi yang berkepanjangan ini, begitu banyak umat-Mu yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Kami hanya berharap Engkau ya Tuhan selalu melihat dan memberi pertolongan. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, dan dengarkanlah seruan kami. Bapa, kami sadar masih banyak yang menjadi permohonan dan keluh kesah kami. Ajari kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Engkau Allah yang melampaui segala akal budi kami, sehingga Engkau lebih mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima sapaan firman-Mu. Berkati Bapak Krishna Jaya Darumurti yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus sehingga firman-Mu boleh terpatri di dalam hati kami dan menjadi kekuatan kami di dalam kami melangkah menapaki hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Demikian seru doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengeluti firman Tuhan dari Injil Matius 25 ayatnya 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan ini di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang
yang mempunyai 10 talenta itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan tadi kita sudah sama-sama tahu adalah tentang perumpamaan. Apakah sebenarnya perumpamaan ini dan kenapa Tuhan kita Yesus Kristus berbicara melalui perumpamaan? Dan ini juga ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu pikiran Tuhan tidak terselami. Paling tidak ada 2 hal kenapa ada sebutan pikiran Tuhan tidak terselami. Yang pertama, oleh karena Dia adalah Tuhan itu sendiri yang maha kuasa. Sebagaimana kita tahu, Dia adalah yang Alfa dan Omega, yang ada di dalam kekekalan, yang sudah ada, yang awal dan juga yang akhir. Begitu maha kuasanya, maka kemudian manusia ciptaannya akan susah dan pasti terbatas untuk memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya muncullah istilah tadi, pikiran Tuhan, atau sebutan yang lain, jalan Tuhan tidak terselami. Yang kedua, orang juga mengartikan pikiran Tuhan, jalan Tuhan tidak terselami ini adalah perkataan-perkataan Tuhan, rencana Tuhan yang karena Tuhan maka manusia juga terbatas pemahamannya. Apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan? Apakah yang menjadi rencana Tuhan terhadap manusia? Dan itu Tuhan menyadarinya. Oleh karena itu, pemahaman yang kedua inilah kemudian Tuhan pakai pikiran yang dikemukakan atau rencananya Tuhan terhadap kehidupan manusia melalui perumpamaan. Dengan perumpamaan itulah maka manusia lebih mudah memahami pikiran, jalan, rencana Tuhan terhadap dirinya. Nah, sudah barang tentu perumpamaan yang bisa dipahami itu adalah apa yang memang manusia bisa mengerti. Berarti apa yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu para ahli Alkitab mengatakan bahwa perumpamaan di dalam Alkitab, termasuk perumpamaan dalam Matius tadi, itu adalah ibarat sebuah cerita bumi, cerita yang ada di bumi dengan arti surgawi. Jadi cerita yang bisa dipahami, yang terjadi di bumi bisa dimengerti oleh manusia
tetapi itu adalah jalan atau pikiran Tuhan yang Maha Kuasa tadi. Sehingga manusia bisa mengerti. Nah, kini kita akan berbicara pikiran Tuhan, rencana Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang bisa dipahami oleh manusia dalam perumpamaan tadi. Perikopnya adalah kita semua sudah mengetahuinya, yaitu tentang perumpamaan cerita di bumi, tetapi itu menggambarkan pikiran atau hal yang harus dimengerti oleh manusia tentang yang kekal, yang surgawi dari Tuhan, yaitu kerajaan surga. Itu diumpamakan dengan talenta. Diumpamakan dengan talenta. Talenta itu arti harafiahnya. Maknanya adalah, artinya adalah kantong uang emas. Selama ini kita punya pikiran, punya pemahaman bahwa talenta itu adalah uang gitu kan. Tetapi arti dari talenta itu adalah kantong uang emas, kantong yang tempatnya uang, keping uang yang emas gitu. Pada zaman itu satu talenta, jadi satu kantong tempat uang itu berisi kurang lebih 30 kg emas atau berisi kurang lebih 30 gram perak. Uang perak atau uang emas. Nah, sekarang adalah apa sebenarnya yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika Tuhan membuat perumpamaan tentang talenta ini. Orang Yahudi memahami perumpamaan tadi adalah perumpamaan yang menggambarkan apa yang harus terjadi dalam hidup orang percaya. Apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan dalam hidup orang percaya yang hidupnya harus menunjukkan apa yang dilakukan sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, harus menunjukkan kuantitas. Jadi perumpamaan tentang talenta ini itu menggambarkan kualitas, mutu dari apa yang kita harus lakukan oleh karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda dengan perumpamaan yang lainnya, kalau kita di Lukas, jadi sejajar dengan itu, di Lukas itu perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan tentang uang mina itu menggambarkan, mencerminkan tentang apa yang kita perbuat sebagai orang percaya, tapi dari sisi jumlahnya, kuantitasnya. Itu ada di Lukas 19, itu tentang perumpamaan uang mina. Itu menggambarkan kuantitas, jumlah dari apa yang kita lakukan. Sebaliknya, ada perumpamaan tentang kebun anggur atau perumpamaan tentang upah. Itu menggambarkan tentang waktu. Waktu panjangnya, masanya, seberapa panjang, seberapa sering dalam menggunakan waktu hidup kita itu untuk Tuhan. Jadi itu tentang waktu. Kita akan berbicara tentang perumpamaan yang menggambarkan apa yang kita lakukan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus itu dari segi kualitasnya. Coba kita perhatikan tadi. Ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi talenta 2, ada yang diberi talenta 1. Jadi bukan soal jumlah ini ya. Karena talentanya atau dalam bahasa pemahamannya adalah kemampuan kita, keadaan kita. Oleh karena itu, ini bukan soal orang yang
kudus, orang yang tidak kudus, orang yang baik, orang yang tidak. Orang yang tidak punya talenta, tidak. Semua orang diberikan, diibaratkan diberi talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada kemampuan 5, ada kemampuan 2, ada kemampuan 1 dan seterusnya. Oleh karena ini tidak membedakan. Saya dengan Anda, dengan siapapun, kemampuan kita berbeda dan Tuhan tidak membedakan itu. Yang Tuhan bedakan adalah kualitas pekerjaan kita, kualitas hidup kita. Yang diibaratkan adalah talenta yang kita punyai. Sehingga yang 5 talenta, dia melakukan tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya dengan 5 talenta. Hasilnya adalah 5 talenta. Begitu juga dengan yang 2 talenta. Hasilnya adalah 2 talenta. Tidak berbeda. Karena yang dibicarakan adalah kualitasnya. Talenta kita ini kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi bukan hasilnya. Kalau hasilnya adalah tadi jumlahnya itu adalah perumpamaan tentang uang mina tadi. Demikian Bapak Ibu, oleh karena itu perumpamaan ini mengajarkan pada kita, bagi Tuhan, kemampuan kita, Tuhan tidak membeda-bedakan. Kasih-Nya itu tidak dibedakan. Kita tidak punya uang dengan kita yang kaya raya, dengan kita yang tidak kaya raya, dengan kita yang dianggap bodoh, dengan kita yang dianggap pandai. Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan hanya memberi kepada kita tanggung jawab supaya pekerjaan kita, perbuatan kita itu adalah menunjukkan kualitas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, pada akhir di tengah cerita itu, untuk yang 5 sama yang 2, ingat yang dinilai adalah pekerjaannya, perbuatannya, tanggung jawabnya, kualitasnya. Ada kualitas, tidak dibedakan. Yang kualitasnya adalah 5, yang kualitasnya 2 tidak dibedakan. Tetapi semua menunjukkan kualitas. Oleh karena itu mereka disebut apa tadi? Hamba yang setia dan baik. Hamba yang baik dan setia. Artinya apa? Iya, dia baik sebagai orang percaya sesuai dengan apa yang dia punyai, sesuai dengan apa kemampuannya. Dia menjalankan kemampuannya, tanggung jawabnya itu. Makanya disebut orang yang baik, orang percaya yang baik. Yang setia karena apa? Karena dia menjalankan, itu berarti apa yang menjadi perintah Tuhan. Atau dalam kaitan itu adalah yang rajin. Nah, sebaliknya yang satu menggambarkan kualitas juga. Kualitas apa? Yang kualitasnya tidak ada. Punya kemampuan yang mungkin sama dengan yang diberi 5 dan 2, tetapi tidak dilakukan. Sehingga tidak ada kualitasnya. Hidup kita sebagai orang percaya sama sekali tidak menghasilkan buah-buah sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu kemudian disebutkan orang percaya yang demikian itu diumpamakan sebagai orang yang tidak baik. Kalau yang tadi diumpamakan yang bertanggung jawab, kualitasnya ada sesuai dengan kemampuannya, talentanya, itu orang yang baik. Maka kebalikannya yang baik, orang yang tidak baik, tidak benar. Sehingga juga ditafsirkan sebagai orang yang jahat. Yang punya kualitas, yang mengembangkan kualitasnya, melakukan pekerjaannya, tadi setia atau rajin. Tentu orang yang tidak baik, yang jahat, itu adalah malas. Itu sebutannya maka hamba yang jahat dan malas. Nah,
pada ayat terakhir kita bisa perhatikan. Kisahnya adalah hamba yang baik dan setia tadi. Hamba yang baik dan setia tadi. Hamba yang menggunakan talentanya, menggunakan kemampuannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, atau yang disebut dengan perbuatan baik, pekerjaan baik. Tuhan katakan di situ, baik yang terhadap kualitas 5 maupun kualitas 2. Marilah kamu yang menggunakan kemampuan kamu sebagai orang yang percaya, yang setia pada perintah-perintahku. Tidak soal hasilnya, tetapi menggunakannya, melakukannya, kualitasnya yang punya kualitas itu. Dikatakan apa? Marilah masuk ke pesta kedatanganku. Itu sebabnya perikop ini adalah babnya itu tentang akhir zaman. Kemudian ini sambungannya cerita tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi kehidupan kekal dari orang-orang yang percaya gitu. Katakan masuk ke pesta kedatanganku. Berarti mereka yang mempekerjakan, yang bekerja, yang berbuat baik sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, menghasilkan berapapun, itulah kualitasnya, itu adalah masuk atau dialah yang ada setelah kematiannya, hidup kekalnya ke pesta kedatanganku. Jadi ini bercerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua ya. Kedatangan Tuhan yang kedua untuk yang pertama kali. Kedatangan Tuhan yang kedua itu ada yang pertama dan ada yang kedua. Tapi dua-duanya tentang kedatangan Tuhan. Ini kedatangan Tuhan yang kedua untuk yang pertama kali. Kita masih ingat kan orang-orang itu dibangkitkan. Kemudian juga diangkat yang sudah meninggal, orang-orang percaya yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Kemudian yang masih hidup itu diangkat. Kemudian bertemu bersama-sama di awan. Dan kemudian menyongsong kedatangan Tuhan Yesus itu di angkasa atau di udara. Nah, jadi itu melambangkan dia ikut dalam kerajaan surga itu. Hidupnya akan ke kerajaan surga itu tadi. Dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku. Jadi hidup di dalam kerajaan Allah tadi. Bersama-sama bahagia di sana dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menarik adalah kalau kita lanjutkan, apa yang terjadi dengan orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus tetapi dia tidak menjalankan perbuatan baik, tidak menjalankan pekerjaan baik. Sehingga hidupnya sebagai orang Kristen, orang percaya tidak punya kualitas. Satu, talentanya cuma disimpan aja. Cuma bermalas-malasan, tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai orang percaya. Teksnya di situ adalah dalam kegelapan, dibuang dalam kegelapan. Tetapi kalau kita lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia, itu bukan neraka. Karena yang dimasukkan adalah buanglah keluar ke dalam penjara yang paling gelap. Buanglah itu ke dalam penjara yang paling gelap. Di ayat 30 kita perhatikan ditulis di dalam Alkitab Lai, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini biasanya diasosiasikan sebagai neraka, jurang kegelapan, tapi sebenarnya tidak. Dalam TSI tadi dikatakan adalah terjemahan artinya adalah buanglah ke dalam penjara. Lah penjara, tetapi penjara yang gelap. Sudah barang tentu di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang kemudian berasosiasi
ketika membaca ini adalah neraka lagi, di mana ada kertak gigi dan itu semua kesakitan. Tetapi karena itu penjara, sebenarnya artinya akan selalu menangis serta sangat menderita. Tentu kalau kita di penjara yang gelap, penjara yang suasananya gelap, itu kita akan menangis dan menderita. Tetapi itu menunjukkan bahwa orang yang percaya itu masuk surga. Kemudian apakah perbuatan itu yang menentukan dia tidak masuk surga? Tidak. Pekerjaannya dia itulah yang dinilai tadi. Diperumpamakan dengan talenta tadi. Mari kita lihat bagian terakhir dari apa yang kita gumuli pada hari ini tentang perumpamaan ini. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kasih karunia oleh iman. Keselamatan itu kasih karunia. Dasarkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Umumnya pemahaman orang percaya ketika membaca ayat ini menunjukkan bahwa lihat, keselamatan itu di dalam kerajaan surga tadi, kerajaan Allah tadi, itu kasih karunia. Oleh karena itu kita nggak perlu melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang selamat. Sehingga kemudian muncullah penafsiran di tempat ayat yang lain atau firman yang lain bahwa keselamatan itu juga dari perbuatan. Karena banyak orang yang tidak mau melakukan perbuatan yang baik atau pekerjaan yang baik. Jadi Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini tidak boleh dibaca berhenti di situ. Tetapi mari kita baca kelanjutannya yaitu di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kristus ada dalam diri kita karena kita percaya pada Dia. Kristus tinggal dalam diri kita. Kita kemudian seperti Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ini kan orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan sehingga memperoleh kerajaan surga. Itu punya kewajiban. Ada panggilan dalam kehidupan sebagai seorang percaya. Yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Oleh karena itu tidak benar kalau pekerjaan baik, perbuatan kita mengikuti, melakukan semua perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, itu tidak perlu kita lakukan. Tidak. Kita harus menunjukkan kualitas sebagai orang percaya tadi. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi supaya kita hidup di dalamnya. Setelah kita selamat, kita mengaku percaya, ditebus, maka kita punya panggilan, punya kewajiban sebagai orang percaya. Yaitu apa? Bekerja bagi Tuhan. Setelah mendapat keselamatan, bekerja bagi Tuhan. Nah, kualitas itu tadilah di perumpamaan. Bekerja bagi Tuhan, panggilan kita melakukan firman Tuhan sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan dan tadi ceritanya masuk ke surga. Itulah pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan kita yang disebut dengan pekerjaan baik. Berupa apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan atau untuk kemuliaannya, itulah bentuk-bentuk pekerjaan baik. Apapun itu. Menjalankan firman Tuhan, menjalankan kewajiban kita oleh karena kita sudah diselamatkan, oleh karena kita sudah menerima harapan, janji kerajaan surga. Maka kita harus melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Apapun itu bentuknya. Itu harus kita lakukan di dalam nama Tuhan.
atau untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ukurannya apa kalau dengan talenta tadi? Ukurannya adalah apa? Sesuai dengan kesetiaan kita. Sesuai dengan talenta kita. Dan sesuai dengan waktu yang dipergunakan dalam bekerja. Mengakhiri khotbah kita hari ini, maka kita lihat dalam 2 Yohanes 8. 2 Yohanes 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus, rasul-rasul yang lain. Berita tentang keselamatan. Tuhan telah menebus. Dan kita menerima kerajaan surga. Jangan itu sampai hilang. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan yang baik kita, sesuai dengan talenta kemampuan kita, perbuatan baik kita sebagai orang percaya, memang bukan untuk keselamatan. Itu keselamatan itu oleh karena kita percaya pada Yesus Kristus. Tetapi itu adalah untuk upah kita di kerajaan surga. Kiranya Tuhan sendiri di dalam Roh-Nya yang kudus menolong kita untuk memahaminya. Amin. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita dasari firman-Nya demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Persembahan kita masukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari PKJ 264 bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu?
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan lainnya. Kami sadar jumlahnya tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap hari. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya di surga. Persembahan terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan terlebih daripada itu boleh menjadi suluh di dalam kami menapak hari-hari ke depan. Demikian Bapa, doa syukur kami, dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segenap umat di rumah atau dimanapun saudara berada, bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
kita akhiri ibadah kita dan marilah kita arahkan hati kita untuk pengutusan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah kita semua saksi Kristus. Kami siap bersaksi, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini marilah kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian dari PKJ 164 bait yang ketiga. Jalan hidup tak selalu.